Perkenalkan, nama saya Lia Septiari, CGP Angkatan 6 dari SDN 1 Wonogadi. Pagi hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Nah, dan di sini saya akan dibantu oleh teman sejawat saya, yaitu Bu Lisdarwati. Dan berikut adalah supervisi akademik yang akan saya laksanakan. Baik, apa kabar Bu Lis? Alhamdulillah sehat Bulia. Iya, maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Apakah ini Bu Lis ada ini jam atau lagi kosong? Alhamdulillah saya sekarang sedang pelajaran tadi agama ya Bu ya. Jadi kebetulan saya di kelas ada jam pelajaran agama, jadi saya ke perpustakaan sambil mengerjakan tugasnya. Oh iya. Jadi gini ya Bu, di sini tuh saya akan meminta waktunya sebentar untuk melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya, yang kemarin saya sudah bicarakan ngobrol-ngobrol dengan Bu Lis. Jadi bahwasanya kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Bu Lis. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk menjadi observer Ibu Lis. Kemudian di kegiatan ini semoga saya bisa membantu Bu Lis untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan Ibu Lis laksanakan. Oke, jadi gini Bu, yang pertama saya mau nanya tujuan pembelajaran Ibu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan besok yaitu melalui pembelajaran dengan melakukan praktik atau penampilan video, siswa dapat mengetahui, kemudian mereka dapat memahami tentang gerakan rotasi bumi. Jadi tujuannya agar siswa lebih paham tentang rotasi bumi ya Bu. Jadi ini nanti mata pelajarannya apa ya Bu? IPA Bu. IPA ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Ibu? Jangan tahu itu loh. Nanti aja. Nggak apa-apa dibilang. Oh iya, jadi dari tujuan pembelajaran Ibu tadi, ya, strategi apa yang ingin Ibu kembangkan? Strategi pembelajaran yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terkait dengan pembelajaran KSE atau kompetensi sosial emosional. Jadi dari strategi yang dipersiapkan itu tadi kira-kira apa lagi Bu yang ingin disiapkan? Strategi yang saya persiapkan, yang jelas satu saya mempersiapkan perangkat ya Bu ya. Di sini perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi terkait dengan KSE. Kemudian saya juga akan menyiapkan beberapa alat peraga. Kemudian saya akan menyiapkan beberapa gambar untuk membantu. Dan setelah itu tentunya untuk penanaman KSE-nya saya juga sudah menyiapkan pembelajaran atau ice breaking dari video yang memotivasi perbaikan sikap dan tingkah laku anak. Sudah sangat bagus ya Bu strateginya, Ibu sudah mempersiapkan. Mudah-mudahan ya Bu ya, dengan bantuan Ibu akan semakin sempurna. Insya Allah Ibu. Jadi Ibu sudah mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan menyiapkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan video dan gambar. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan Ibu laksanakan tadi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi di sini maksudnya adalah saya akan membedakan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi siswa akan saya kelompokkan tentunya Bu ya. Baik itu siswa yang visual, kemudian ada siswa yang auditori, kemudian satu lagi ada siswa yang kinestetik. Nah, siswa yang visual nanti akan saya tampilkan mereka dengan beberapa gambar untuk menambah wawasan mereka. Kemudian untuk siswa yang auditori, mereka akan saya siapkan video-video pembelajaran tentunya. Dan siswa yang kinestetik saya sudah mempersiapkan beberapa gambar untuk mereka olah, untuk mereka tempelkan ataupun mereka
melakukan gerakan seperti praktik. Nanti juga mereka akan melakukan praktik bagaimana cara bumi berputar atau berotasi, dan tentunya dengan akibat-akibatnya mereka akan melakukan praktik tadi untuk yang kinestetik. Itu ya pembelajaran diferensi yang akan saya sampaikan. Oke. Kemudian berapa persen Ibu persiapan yang sudah Ibu lakukan? Sepanjang ini persiapan saya sudah sekitar 85% ya Bu, tinggal finish sedikit lagi. Saya hanya tinggal memberi instruksi yang jelas pada LKPD mereka, bahwa mereka itu di situ kita minta untuk melakukan apa, itu saja. Kebetulan gambar-gambar sudah saya siapkan, LKPD sudah saya siapkan sesuai dengan mereka. Bagus banget ya Ibu. Kemudian kapan nih akan Ibu siap untuk melaksanakan rencana pembelajaran ini? Ya, insya Allah besok ya Bu, hari Selasa secepatnya. Ini sudah hari Senin. Nanti setelah ini sepulang sekolah akan saya selesaikan perangkatnya. Kemudian besok kita siap untuk melakukan observasi. Baiklah Bu, mudah-mudahan ya Bu ya, dengan adanya praobservasi ini bisa sedikit membantu membantu Ibu dalam mempersiapkan rencana pembelajarannya. Tentu Bu ya. Tapi satu permohonan dari saya Bu ya, saya itu agak grogi kalau di supervisi, jadi saya minta nanti kita agak sedikit santai ya, jadi saya biar gak ada kesalahan ya Bu ya dalam pembelajaran. Seandainya nanti ada kesalahan, saya mohon saran dan bantuan Ibu ya untuk peningkatan pembelajaran saya selanjutnya. Iya, ya pasti Bu. Saya juga sering kalau grogi itu pasti. Jadi nanti kita akan itu manusiawi. Nanti kita akan melaksanakan pembelajarannya dengan santai saja ya Bu. Siap. Anggap saja saya tidak ada. Baiklah, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Lia. Semoga sukses tugasnya dan semoga Bu Lia menjadi guru yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Terima kasih Bu Lis. Baik, begitulah praobservasi yang sudah saya laksanakan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi. Ini hari apa Nana? Nah, sekarang sebelum kita belajar, Bu Guru pengen kita cek kondisi ya. Bangkunya alhamdulillah nggak ada yang kosong. Berarti semuanya hari ini masuk ya? Ya. Oke, sekarang Bu Guru tanya, apa kabar kalian hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semua terima kasih. Kabarnya hari ini semuanya baik. Ini agak lesu si Alam. Kenapa Alam? Hari ini perasaannya Alam gimana? Pagi bangunnya agak lebih pagi ya Alam ya, supaya berangkatnya tidak kesiangan. Oke, kita kasih semangat buat Alam ya. Yang lain sudah sarapan semua? Yang lain ada yang perasaannya hari ini kurang bahagia? Coba tunjuk tangan sama Bu Guru. Ada yang perasaannya kurang bahagia? Semuanya bahagia ya? Kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, ini yang tadi berangkat yang pagi, yang laki-laki yang paling pagi siapa? Laki-laki Faisal. Berarti sini Faisal, penghormatan buat Faisal untuk memimpin doa. Silahkan Faisal. Ya, anak berangkat paling pagi karena hari ini kita tadi piket umum. Ya, doa dulu ya, dipimpin kawan-kawannya. Berdoa langsung dilanjutkan dengan juz amma. Biasa ya, kita hari ini juz amma. Doa mulai. Terima kasih sudah membaca doa dan kita lanjut bersama tadi ya. Terima kasih Faisal. Kita kasih tepuk tangan buat Faisal. Angkatan kelas kita apa saja yang pertama tadi? Angkatan kelas kita apa saja? Dan tidak datang tepat waktu semuanya tadi piket semuanya. Sudah datang tepat waktu piket harus piket. Kemudian apalagi selain datang tepat waktu? Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang
Nah, sebelum kita belajar tentang rangka bumi, maka ibu pengen kalian nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu lagu Bintang Kecil. Masih ingat lagu Bintang Kecil? Ya, kalian dulu kelas berapa yang Bintang Kecil? Ya, sekarang kelas 6 kita nyanyi Bintang Kecil ya, nggak apa-apa ya. Oke, yuk semuanya berdiri. Terus kita akan tepuk tangan keren yang mesti pakai. Kalau Deka sendiri Terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. rasanya sudah agak semangat belum? Sudah agak semangat belum? Oke, kenapa hari ini sih kita nyanyi Bintang Kecil? Nah, sekarang kita nyanyinya kok Bintang Kecil Bu Guru, karena kita akan belajar tentang bintang-bintang yang lain. Salah satunya adalah bulan atau bumi ya. Hari ini kita akan belajar bumi. Sebelum kita belajar tentang bumi, keluarkan buku kalian. Nah, Ibu akan tampilkan video. Kalian catat apa yang ada di video tersebut. Kalian rangkum. Nanti kalau Bu Guru tanya supaya tidak bingung ya. Silakan keluarkan bukunya. Tentang video ini kamu catat ya. Dicatat sambil melihat, sambil mengamati. Nah, judulnya adalah rotasi bumi ya. Rotasi artinya apa? Nanti Bu Guru tanya, rotasi itu artinya apa Bu Guru? Terus rotasi itu jadi apa? Sudah siap semuanya? Sudah siap? Ya, silakan, tidak ada yang ngobrol di atas ini. Di sini kita kuis, catat yang kamu. Oke. Sekarang sudah lihat videonya? Sudah lihat videonya? Sudah. Kalau sudah lihat, Bu Guru sekarang mau tanya. Tadi kita sudah melihat gerakan bumi, yaitu yang disebut apa? Rotasi. Sekarang artinya rotasi apa? Tadi yang sudah menyimak video. Ya, Saskia, rotasi artinya apa? Perputaran bumi pada porosnya. Ya, seperti apa sih? Bumi berputar pada porosnya. Bumi ya muter pada porosnya. Porosnya bumi punya poros? Punya. Kita kasih contoh, ini sebuah gambaran bumi. Ini apa namanya, anak? Globe. Globe itu artinya adalah gambaran bumi. Perhatikan Bu Guru ya. Ini globe. Ini seolah-olah globe itu bumi ya. Bumi bentuknya seperti globe ini bulat. Tetapi kita lihat ini dia yang disebut as atau poros itu ini ya. Nah, ini yang namanya as atau poros, tengah-tengahnya bumi. Di sini dan sini. Ya. Jadi yang dimaksud poros kalau di sepeda itu adalah asnya. Paham? Kamu punya roda sepeda, roda motor di rumah? Iya, yang dimaksud bumi adalah yang dimaksud poros adalah as. Kalau di sepeda itu asnya, kalau di roda ya. Sekarang coba bantu Bu Guru berdiri berdiri. Nah, seperti ini bumi berputar. Putarnya kemana? Arah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan. Kalau jarum jam putarnya ke kanan, begini ya. Ya. Berarti kalau bumi berlawanan, jangan sama dengan jam. Putarnya kemana? Ke arah sana. Nah, begini bumi berputar. Porosnya mana Bu? Ini loh, yang disebut poros, tengah-tengahnya bumi. Ya, tengah-tengah bumi yang disebut poros. Ini di sini ada negara apa saja Bu? Banyak sekali negara. Nah, ini adalah belahan dunia. Ini globe ini adalah gambaran dunia. Dan di sini semua negara yang ada di dunia ini, di bumi ini semuanya sudah ada di globe ini. Ya, termasuk Indonesia. Ayo kita putar-putar. Yuk coba diputar. Bagaimana bumi berputar? Praktekkan kelompok ini. Muternya kemana? Ayo. Ya, kelompok ini. Coba, bumi muternya bagaimana kelompok yang lain? Coba. Muternya kemana? Ayo, sebelah mana? Ke sini? Atau ke sana? Kalau jarum jam bagaimana jarum jam? Jam kemana muternya? Jarum jam muternya kemana? Sana, ya. Kemudian kalau bumi kiri ya, kembalikan jam. Kalau jam tuh, kita punya jam tuh ya. Kalau muternya kan anak jam itu muternya ke kanan. Tek 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 tek
berlawanan jarum jam, berarti ke kiri. Ya, kanan, ini jarum jam. Berarti muternya ke kiri seperti ini bumi berputar. Coba semuanya praktek muterin bumi. Ayo apa? 3 hal yang menyebabkan rotasi bumi. Apa saja tadi yang pertama? Akibat muternya bumi. Dampaknya apa? 1. Terjadinya siang dan malam. Kedua, apalagi tadi? Perbedaan. Ada perbedaan apa? Ada WIB, ada WITA, ada WIB, ada WITA dan WIT. Waktu Indonesia Timur itu namanya perbedaan apa? Perbedaan waktu. Kemudian gerak semu harian, matahari, ya ada 3 tadi. Nah sekarang kita coba mempraktikkan bagaimana gerak semu matahari. Kalau pagi-pagi kita matahari dari mana terbitnya? Timur. Ya sekarang kita terbitnya dari timur. Coba maju Kalisa ke depan. Kalisa maju sini depan. Nah ini Kalisa lagi upacara ya misalnya ya. Mataharinya dari sebelah sana. Ini matahari. Ibu umpamakan senternya adalah matahari. Nah ini Kalisa. Kalisa senang upacara matahari. Nah ini mataharinya terbit dari timur. Nanti lama-lama agak siang mataharinya seperti naik begitu tidak? Ya. Nah, nanti jam 12 mataharinya di mana? Mataharinya di kepala. Ya kan? Ya Pak ya? Ya. Agak sore jam 1 kemudian putar lagi. Nah, terus masuk kemana matahari ini? Tenggelamnya kemana? Di sebelah barat. Seolah-olah mataharinya yang muter. Dari situ keluar dari timur kemudian masuk ke barat sore. Padahal sebenarnya bukan matahari yang berputar ya Kalisa, bukan matahari muterin kamu, aslinya kamu yang muterin matahari gitu loh. Nah itu ya, iya kan kita ada di mana kita? Kita ada di mana nih? Di bumi. Aslinya bumi yang muter, buminya muterin matahari. Bukan matahari nggak boleh muter, matahari kalau muter-muter kiamat nanti. Matahari itu muternya memutari diri dia sendiri. Matahari muterin diri dia sendiri, nggak muterin siapa-siapa. Nah, bumilah yang memutari matahari. Nanti kita akan belajar kita tasawuf. Nah, sebenarnya bumi yang memutari matahari. Jadi Kalisa ini buminya ini yang muter sebenarnya. Mataharinya di sini. Ini matahari. Matahari melakukan gerakan perputaran begini. Nah, Kalisa sebenarnya yang muter. Gitu ya. Kalisa di dalam bumi, sebenarnya bumi yang berputar, tapi seolah-olah mataharinya yang berjalan, ya bergeser. Nah itu yang disebut gerak semu harian matahari. Jadi paham? Terima kasih. Ayo ke sini, lihat global sini, kita lihat dunia sini. Kita lihat Indonesia sini bareng-bareng. Ada yang ke situ, ada yang ke sini. Cepat. Cari Indonesia dulu. Ya cari Indonesia. Mana Indonesia tadi? Cari Indonesia. Barat yang mana barat? Tunjukkan sama di sana dulu ke situ ya. Nah mana Indonesia? Mana Indonesia? Nah, Indonesia kecil banget ya. Nah ini namanya Indonesia bagian yang sebelah sini bagian tengah. Kalau yang di tengah ya tengah. Yang sini apa? Timur. Ini barat. Yang di timur ini misalnya Kepulauan Riau. Ya, yang di tengah ini adalah Kalimantan. Yang di barat itu adalah Papua Nugini. Nah, ini ketika bergerak begini, kita contohkan ya, mana baterainya tadi senternya. Nah, sekarang Bu Guru senter. Kamu boleh baca semuanya diteliti. Ya, lihat bareng-bareng. Ini Bu Guru senter. Nah, yang kena senter mana tuh? Yang kena senter negara apa tuh? Dibaca. Dibaca yang kena senter siapa? Mana yang kena senter? Apa? Nah, negara mana ini? Mongolia. Nah, kemudian apa lagi nih yang kena senter? Negara, kita baca negaranya yang besar. Nah, luar negeri ya. Mongolia yang jelas ya. Nah, sekarang Mongolia siang apa malam? Ini matahari nih. Ini matahari senternya. Mongolia siang apa malam? Siang. Ya. Yang malam yang mana? Ayo, cari yang malam siapa? Jangan diputar. Ini kan jangan diputar. Ini lagi mataharinya lagi meninggal.
lihat lagi ya. Nah, kemudian sekarang agak tengah hari siang ya, karena sudah jam dasarnya ya. Amerika malam siang, Amerika malam siang, Mongolia sekarang malam. Nah, itu maksudnya ya, terjadinya siang dan malam karena matahari berputar. Matahari. Maksudnya yang berputar siapa? Bumi. Ya, bumi. Karena buminya muter terus, maka terjadi siang malam. Sekarang di Indonesia, ini mataharinya muternya ngebut apa enggak? Enggak ya. Maka Indonesia bagian Papua lagi jam 7 pagi. Nah, nanti 1 jam lagi di tengah di Kalimantan jam berapa? Sekarang di Kalimantan jam berapa? Kalau di Papua jam 7. Jam 8. Muter lagi. Oh, di Lampung jam berapa? Jam 9. Seperti apa maksud Bu Guru ya? Jadi perbedaannya 1 jam. Yang bagian timur, kalau bagian timur jam 7, bagian jam 8, bagian baratnya jam 9. Itu maksudnya. Karena apa? Perbedaan waktu karena apa? Karena perputaran matahari. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Sudah paham belum akibat dari gerakan bumi? Apa saja? Gerakan bumi mengakibatkan apa saja tadi menyebabkan siang dan malam. Ya, karena mataharinya enggak berputar, yang berputar hanya buminya itu kena matahari. Jadi ada siang, ada malam. Nah, kalau tanya nilai-nilai yang terkandung, nilai kebaikan apa yang terkandung dalam film? Ya, ulangi ya. Nggak usah, yang penting kalian pahami, nanti kalau bertanya tahu ya. Nilai yang terkandung dalam film. Oh, ada pohon-pohon. Ya. Dulu. Sekarang dari situ Bu Guru tanya. Awalnya terjadi apa tadi? Ya, pohonnya tumbang. Terus yang lain. Orang-orang pada keluar semua, akhirnya pohonnya terangkat. Nah, itu maksudnya makna gotong royong adalah dengan kita bersama-sama maka kita akan menjadi apa, segala sesuatu menjadi pekerjaan menjadi apa kalau bareng-bareng menjadi akhirnya pohon terangkat. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita lihat dari video tadi ya. Nah, sekarang tugas kelompok. Nah, kelompok ini tugasnya menceritakan secara singkat bagaimana terjadinya rotasi bumi. Ya, bagaimana terjadinya rotasi bumi atau rotasi bumi itu artinya apa? Terus bagaimana memutarnya kemana? Ya. Nah, kelompok ini juga begitu. Silakan gambar. Nah, kelompok ini aja yang gambar ya, ini yang apa akibat gerakan bumi ya. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit, kerjakan bareng-bareng. Yang sudah habis 10 menit, yang sudah selesai silakan mempresentasikan. Ayo dari kelompok Ati Nurul silakan maju. Hasil kerjanya di bawah. akan membacakan Hasil. Ini hasil saya akan memperkenalkan diri dari kelompok Patinura. Saya Kalisa, Najira, Valencia, Rifano. ya, itu kelompok kami. Baiklah kawan-kawan, hasil kerja kelompok kami adalah Beda kawan-kawan. Hasil kerja kelompok kami adalah rotasi bumi dapat dibuktikan dengan mengamati gerak semu matahari saat pagi hari, sedangkan sore hari matahari terbenam di barat. Nah, sekarang
Bu, apa yang belum sudah belajar, perasaan kalian senang, sudah memberikan apa yang belum dimengerti dan sudah dimengerti. Sekarang kita boleh istirahat. Ya, gini Bu, jadi hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin ya Bu. Nah, hari ini Ibu jamnya kosong atau Kebetulan karena sedang jam istirahat Bu ya. Jadi saya bisa kesini ngobrol-ngobrol dengan Bu Lia tentang apa yang sudah kita lakukan kemarin ya. Bu Lia kemarin sudah mendampingi saya dalam pembelajaran. baik terkait pembelajaran kemarin Ibu, hasil apa yang sudah Ibu dapat? Kalau masalah hasil kemarin alhamdulillah ya saya merasa senang karena saya sudah didampingi oleh dokter. Jadi di situ saya bisa melihat nanti ya saya bisa melihat tolong ke Bu Lia untuk menyampaikan atau istilahnya apa ya sekedar sharing saja mungkin ya apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang sudah bisa saya lakukan, apa yang menjadi kelebihan dari pembelajaran kemarin. Nah itu sebagai awal saya untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya nanti. Ya, dari hasil yang sudah Ibu dapatkan, kemudian menurut Ibu yang sudah berjalan baik menurut Ibu apa? Dan Pembelajaran kemarin kalau menurut saya melihat anak-anak sudah ya memahami materi ya, artinya mereka dengan pembelajaran yang saya lakukan mereka sudah lebih paham, lebih ngerti, terus kemudian mengerjakan sesuatu itu sudah jelas mereka, instruksi mereka itu artinya saya memberi instruksi kepada mereka tidak kebingungan. Jadi apa yang diinstruksikan dalam materi ataupun dalam pembicaraan saya itu mengarah kepada pembelajaran yang konkret, pembelajaran yang anak-anak nggak perlu banyak bertanya lagi gitu. Jadi saya merasa itu kelebihannya. Tapi kekurangan tadi Bu Lia ya, kalau masalah kekurangan, kalau saya melihat ini pribadi saya ya, saya kok agak gitu, oh anak-anak sedikit kayaknya kurang percaya diri nih gitu ya, anak saya ini kurang ini Bu, kurang apa ya, waktu mereka diminta untuk presentasi Bu, mereka itu kayak malu kamu aja begitu, jadi itu rasa percaya diri mereka tuh kurang gitu menurut saya. Iya, jadi menurut Ibu pembelajaran yang sudah berjalan baik itu kemarin karena Ibu menggunakan perangkat pembelajaran ya Bu berupa apa kemarin Globe dan Center. Jadi anak-anak lebih mudah dalam memahami pergantian antara siang dan malam begitu ya Bu ya. Nah, pasti di situ ada faktor ya Bu ya, faktor yang mempengaruhi siswa itu lebih memahami materi tersebut kan ya. Jadi Ibu bilang faktor yang dapat memahami anak-anak itu lebih paham menggunakan media pembelajaran tersebut ya Bu ya. Iya. Faktornya ya itu Bu. Karena saya sudah pertama saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran. Jadi awalnya anak-anak kan belum seberapa paham tuh. Kemudian mereka saya siapkan alat peraga, Google Center dan Google. Jadi mereka bisa apa ya? Istilahnya mempraktikkan secara langsung bagaimana pergerakan rotasi bumi itu sendiri dan mereka mengetahui apa sih akibat dari rotasi itu sendiri gitu. Kemudian mereka saya minta untuk melakukan gerakan-gerakan rotasi bumi sesuai berbalik arah dengan jarum jam. Jadi mereka melakukan simulasi seperti itu. Jadi dari situlah mereka paham karena saya menggunakan pembelajaran diferensiasi tadi. Selain ada faktor yang mempengaruhi siswa itu lebih paham, pasti ada hambatan ya Bu ya. Mungkin iya pasti ada ya Bu hambatan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Oh iya, masalah hambatan saya melihat saya hanya sedikit saja Bu ya. Mereka itu apa ya di zaman era sekarang ini kan anak-anak jarang tuh yang punya center ya. Mereka seandainya punya center itu centernya yang dari itu apa pakai listrik. Nah
Nah itu kebanyakan jarang yang beli mereka kan. Jadi mereka kami ada 5 kelompok itu hanya punya 2 center. Jadi mereka tuh berebut itu hambatannya, berebut center. Oh saya dulu rasa ingin tahu mereka itu akhirnya menginginkan mereka berebutan center yang saya sudah ini siapkan gitu. Oh saya dulu. Oke itu menjadi hambatan karena centernya cuma 2, sebenarnya kelompoknya ada 5. Kemudian ideal situasi ini ya Bu ya, yang seperti apa sih yang Ibu harapkan idealnya gitu. Ya, saya sendiri memimpikan anak-anak itu sebenarnya alat seandainya saya menyiapkan alat peraga itu mereka cukup terfasilitasi dengan alat peraga yang cukup, artinya setiap kelompok ada 1 peraga begitu ya, ada 1 perangkat peraga. Kemudian mereka bisa melihat video pembelajaran saya secara total, karena ya kemarin tuh sedikit ada gangguan, mungkin laptop saya mungkin agak sedikit ngambek ya Bu ya. Jadi suaranya nggak keras banget, jadi anak-anak kayak iya kayak ini. Tapi setelah saya aduk ini hambatan tadi ya, dengan suara laptop yang kecil tadi, suara mikrofonnya kecil, mereka saya ajak presentasi, mereka saya ajak untuk melakukan gerakan bagaimana gerakan bunyi itu sendiri. Dan di situ saya mengatasi hambatan tadi, praktik langsung Bu. Bagus ya Bu ya. Rencananya nih apa yang perlu Ibu perbaiki dan Ibu tingkatkan dan menjadi baik dan dilaksanakan? Untuk ke depan ya mungkin saya akan menyiapkan lebih dini lagi ya Bu ya. Mungkin kalau kemarin persiapan itu 1 hari dulu ya, yang kata Bu ya mau Bu bisa kita mau observasi ya Bu di kelas ini. Saya 1 hari itu agak ini ya, tergopoh-gopoh bahasa kita. Ya mungkin untuk ke depan saya untuk menyiapkan pembelajaran itu ya minimal 3 hari atau paling cepat ya. Mungkin itu akan lebih maksimal ya. Saya akan menyiapkan LKPD sesuai dengan kita. Kemudian saya akan menyiapkan video-video yang lebih jelas ya tentunya, dari itu mungkin bisa. Kemudian untuk LKPD juga ya seperti itu, harusnya kena benar ya, sesuai. Kemudian ada tindak lanjut ya Bu pasti ya, ada tindak lanjut apa nih yang akan dilakukan mengatasi tadi ada kekurangan Tindakan ke depan mungkin saya akan banyak sharing dengan rekan-rekan kita di sekolah ya Bu ya, tentang pembelajaran, bagaimana sih mensiasati pembelajaran itu supaya lebih menarik, lebih fokus sama kita, kemudian mengundang rasa ingin tahu mereka, mengundang keaktifan
kita untuk menjadikan apa semuanya berhasil ya.